do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, I think I'll find your glass slipper, baby. Cinderella, I think you found your prince charming in me. I don't know much, but I do know that I'm feeling. Berlatar belakang di sebuah perumnas, terdapat dua orang wanita yang sedang mengobrol perihal keluarga masing-masing. Mereka ialah Sujin dan juga Minjung. Di sana Sujin bercerita jika ia sedang galau dengan sikap suaminya yang begitu dingin belakangan ini dan tak mau mencangkul lahan persawahannya lagi. Setiap Sujin mengajaknya bertani, suaminya itu selalu beralasan lelah akibat bekerja dan langsung tidur begitu saja. Mendengar cerita sedih temannya itu, Minjung lantas menenangkan Sujin serta memberitahu cara agar tetap bisa cangkul-mencangkul walaupun tanpa bantuan dari suaminya tersebut. Minjung lantas mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah aplikasi sakti yang berisikan fitur jelajah yang siap diajaknya bertani secara sukarela. Di sana, Minjung menceritakan jika ia sudah lama memakai aplikasi ijo-ijo itu akibat suaminya jarang pulang ke rumah. Dari pengalamannya selama 2 tahun menggunakan aplikasi tersebut, semuanya berjalan lancar dan tentunya rahasia terjamin aman. Namun Sujin yang masih polos pun terlihat masih ragu untuk menggunakan aplikasi itu, dan ia pun memilih mencoba mengajak suaminya untuk bertani kembali sepulang bekerja nanti. Malam pun akhirnya tiba. Sujin lalu mengajak suaminya kembali untuk mencangkul ladang persawahannya. Namun suaminya kembali beralasan capek bekerja dan menolak untuk melakukannya. Pada esok harinya terlihat Sujin mengantar keberangkatan suaminya bekerja. Suaminya tersebut bernama Kang Seo dan bekerja sebagai seorang manajer di sebuah bank swasta. Di sana Kang Seo berpesan kepada Sujin jika ia akan pulang terlambat karena ada meeting di kantornya. Namun hingga tengah malam, Kang Seo yang tak pulang-pulang membuat Sujin menjadi khawatir. Ia lalu menelpon suaminya itu namun tak ada jawaban dari Kang Seo. Bukannya rapat, ternyata Kang Seo malah mengulek-ulek bersama dengan staf kantornya. Pada esok harinya terlihat Sujin yang berada di sebuah taman seorang diri. Tak lama kemudian seorang pria pun datang menghampirinya. Pria tersebut bernama Siwon. Akhirnya Sujin mendownload aplikasi itu dan berkenalan dengan Siwon lewat aplikasi tersebut. Di taman itu mereka berbasa-basi sejenak, namun dinginnya cuaca membuat Sujin tak sabaran untuk bertani. Ia lantas mengajak Siwon pergi ke suatu tempat untuk membuka gawangnya lebar-lebar dan langsung mengulek-ngulek bersama. Sesudah itu Sujin lantas menemui Minjung dan menceritakan pengalaman perdananya menggunakan aplikasi yang Minjung sudah rekomendasikan kepadanya, di mana ia sudah mencoba menggunakan aplikasi itu untuk bertemu dengan seorang pria. Mendengar hal tersebut, Minjung pun merasa sangat senang karena temannya kini tak galau lagi dan bebas bertani kapanpun yang ia mau. Lalu pada malam harinya saat Sujin dan Kang Seo makan malam bersama, tiba-tiba telepon suaminya itu berdering. Di sana, Kang Seo lalu izin pergi ke kantor pada Sujin karena ada urusan pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sujin pun hanya bisa terdiam dan terlihat murung karena suaminya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata bukannya ke kantor, Kang Seo justru berada di kosan staf kantornya itu. Stafnya menelpon Kang Seo karena rindu dengan singkong goreng Kang Seo dan ingin lekas-lekas memakannya. Esok harinya terlihat Sujin dan Minjung yang kembali mengobrol. Di sana Sujin masih galau karena terus ditinggal suaminya. Minjung pun berkata agar Sujin menemui Siwon kembali agar ia bisa menghilangkan stresnya dan kembali merasa bahagia. Sujin pun menuruti omongan dari Minjung. Ia pun lantas menghubungi Siwon dan Siwon menyuruhnya datang ke kosannya saja.
Ketika telah sampai tanpa berbasa-basi, Siwon yang telah tahu maksud kedatangan dari Sujin lantas membuka lapaknya lebar-lebar dan membiarkan Sujin karaoke dengan mikrofon saktinya agar tak menggalau kembali. Malam harinya, Sujin mencoba kembali mengajak suaminya untuk bertani. Namun, again and again, Kang Sio menolak dengan alasan lelah bekerja dan ingin lekas-lekas beristirahat. Hal itu pun membuat Sujin kecewa dan mulai tak ada rasa dengan Kang Seo. Lalu pada esok harinya, Sujin kembali menemui Minjung dan menceritakan permasalahannya. Meskipun sudah bertani dengan Siwon, namun rasanya kurang nyaman dan di saat ia mengajak suaminya bertani, suaminya malah selalu menolak dengan alasan lelah bekerja. Minjung pun lalu memiliki ide di mana mereka berdua sebaiknya bertukaran singkong goreng agar mendapatkan suasana baru dan siapa tahu mampu menghilangkan kegalauan dari Sujin. Mendengar ide cemerlang itu, Sujin pun begitu bersemangat dan menyetujuinya. Mereka berdua lalu bertemu di suatu tempat dan bertukar singkong goreng cem-ceman mereka masing-masing. Sujin pun bertemu dengan cem-cemannya si Minjung. Di sana mereka terlihat malu-malu dan berbasa-basi terlebih dahulu untuk mencarikan suasana. Sesudah itu, Sujin yang sudah tak sabar mencoba hal baru lantas membuka gawangnya lebar-lebar dan mereka pun lantas mengulek-ngulek bersama. Sementara di sisi lainnya, Minjung bertemu dengan Siwon cem-cemannya si Sujin. Berbeda dengan Sujin, Minjung yang sudah berpengalaman begitu lincah menggocek pertahanan dari Siwon, yang membuat pertandingan pun berakhir 1-0 untuk kemenangan si Minjung. Setelah hari yang panjang itu, Sujin dan Minjung kembali mengobrol perihal pengalaman mereka. Di sana Sujin berkata jika ia kini merasa bahagia dan ingin selalu bertukar singkong goreng tersebut dengan Minjung. Lalu di akhir film ini terlihat seperti biasanya Sujin mengantar kepergian suaminya bekerja. Di sana, Kang Seo berkata jika ia akan lembur bekerja lagi karena ada urusan kantor yang belum terselesaikan dan kemungkinan baru pulang 3 hari ke depan. Sujin yang sudah tak peduli lagi hanya berdiam diri saja dan justru tersenyum bahagia dengan kepergian suaminya untuk lembur bekerja dalam waktu yang cukup lama. Karena ia kini sudah sibuk dengan Minjung untuk arisan singkong goreng mereka. Dan film ini pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.